Kalau kalian mau bangun rumah, ada 4 tahapan penting yang sering dianggap sepele. Bukan soal tukangnya, bukan pula soal kontraktornya, tapi soal urutan keputusan yang kalian ambil sebagai owner. Kalau 4 tahap ini nggak jelas sejak awal, biaya hampir bisa dipastikan membengkak di belakang, dan proses pembangunan akan terasa melelahkan. Di video ini, gue bakalan jelaskan tahapan penting yang wajib dipahami pemilik rumah sebelum dan saat membangunnya. Halo, gue Januar, arsitek online kalian. Sebagai pemilik rumah, kalian tidak harus paham teknis bangunan. Tapi kalian wajib paham nih, kapan harus mengambil keputusan dan kapan seharusnya kalian tidak tergesa-gesa. 4 tahap yang bakal gue jelasin ini akan menentukan apakah rumah dibangun dengan tenang atau akan penuh tekanan di belakang. Tahap pertama merupakan tahap perencanaan, di mana selalu dimulai dari kebutuhan. Siapa yang akan tinggal, aktivitas sehari-harinya apa, dan juga ruang apa saja yang benar-benar dibutuhkan. Pada tahap ini, banyak owner terlalu cepat memikirkan bentuk rumahnya nanti seperti apa. Padahal yang lebih penting adalah fungsi di dalamnya. Perencanaan desain itu bakalan membantu kalian melihat gambaran rumah secara utuh sebelum dibangun. Dengan desain yang jelas, kalian tidak perlu nih mengambil keputusan besar di lapangan. Disinilah peran arsitek akan membantu kalian, bukan untuk memaksakan gaya, tapi untuk merapikan kebutuhan kalian menjadi rencana yang bisa diwujudkan. Setelah desainnya jelas dan juga kebutuhannya seperti apa, barulah biaya bisa kita bicarakan. Banyak owner terbalik nih, mereka ingin tahu biayanya dulu padahal desain rencananya belum jelas. Perencanaan biaya yang benar berasal dari desainnya, bukan dari perkiraan harga per meter bangunan. Harga per meter hanya bisa digunakan sebagai perkiraan kasar saja di awal teman-teman, bukan sebagai rincian anggaran final. Dengan perencanaan yang jelas, kalian bisa menentukan nih material mana yang menjadi prioritas utama dan mana yang bisa disesuaikan dengan anggaran kalian. Tahap ini dapat membantu owner mengontrol anggaran tanpa harus paham detail teknisnya seperti apa. Setelah desain dan biayanya siap, barulah kalian bisa menentukan cara membangunnya seperti apa. Kalian bisa menggunakan tukang harian atau menggunakan kontraktor langsung. Jika kalian pakai tukang harian, kalian akan mendapatkan fleksibilitas dan kontrol penuh terhadap pekerjaan di lapangan. Namun, akan membutuhkan waktu dan keterlibatan lebih dari owner. Sedangkan, jika pakai kontraktor, kalian akan mendapatkan kepastian sistem kerjanya, tapi tetap bergantung pada kejelasan dokumen kontraknya. Tanpa desain dan rencana biaya yang matang, dua-duanya sama-sama beresiko teman-teman. Dengan perencanaan yang baik, kalian bisa memilih nih sistem mana yang paling sesuai dengan kondisi kalian sendiri. Banyak owner mengira pengawasan berarti harus datang setiap hari. Padahal pengawasan yang sehat bukan soal sering datangnya, tapi soal punya pegangan yang jelas. Desain, gambar kerja, dan rencana biaya adalah alat utama pada saat pengawasan. Dengan itu, kalian bisa mengecek nih, apakah pekerjaan masih sesuai rencana tanpa harus paham teknis bangunannya seperti apa. Pengawasan yang baik mencegah kesalahan kecil menjadi masalah besar, teman-teman. Membangun rumah yang lancar itu bukan soal cepat atau lambat, tapi soal rapi dan terencana sejak awal. Sebagai owner, keputusan terpenting kalian adalah di tahap perencanaannya. Kalau desainnya jelas, biayanya terkontrol, dan pelaksanaannya diawasi dengan benar, proses bangun rumah akan menjadi lebih tenang. Sampai di sini aja video kali ini. Jangan lupa subscribe dan follow sosial media Rupa Karsa Arsitek, serta klik link di deskripsi channel jika kalian membutuhkan konsultasi desain lebih lanjut. Gue Januar pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.